tetapi kami mau kerinduan hati-Mu nyata di dalam setiap kami. Inilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang berkuasa penuh dalam ibadah kami, dan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, saya rasa semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan seluruh jiwa kita. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
Engkau Tuhan. Sebab karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya, bahwa Engkaulah Tuhan yang mengerti kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin ikut Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Katakan, Mengikut Yesus keputusanku. katakan lagi, Mengikut Yesus keputusan. ku tak ingkar, Ku tak ingkar, ku tak ingkar. walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Ku tak ingkar, Ku tak ingkar. dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya? Selamanya, selamanya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Haleluya. Biarlah pujian kami selama-lamanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom semuanya. Ya. Coba katakan samping kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus beserta kita, saudaraku. Haleluya. Karena Tuhan beserta kita, Tuhan kita adalah maha besar. Dia selalu ada dan selalu menanti kita. Tuhan Raja Maha Besar. Kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Dia. Raja Maha Besar.
berkat-berkat juga dilimpahkan. Walaupun banyak badai, banyak rintangan, banyak masalah, Tuhan selalu ada beserta kita. Haleluya. Roh Kudusnya bekerja bersama kita. Katakan, datanglah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Kudus bercurah bagikan ini urapannya yang ajaib. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus bercurah bagikan hari apa? hari inilah harinya Tuhan Pembebasan. sang Katakan dengan iman. Amin. belenggu dosa hari dipatahkan, Mari bersorak. mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah gurapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus tercurah berlimpah ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan pembebasan, pembebas kalian. Belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah gurapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasamu. Sungguh besar kasih setiamu Yesus. Haleluya. 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 Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu akan kami bacakan di dalam firman Tuhan di dalam Malaki 3:10. Demikianlah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persebulan ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita berdoa. Bapa, Raja Maha Besar yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Engkau berikan cuaca yang cerah dan Engkau berikan kami kesehatan Tuhan, hingga kami boleh berada di rumah yang kudus-Mu ini Tuhan, untuk bersama-sama beribadah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hanyalah Engkau ya Tuhan, yang Tuhan yang kami layak kami puji. Biarlah pujian-pujian menjadi tumpah yang harum di kerajaan surga yang mulia. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, perpuluhan kami, buah tulang kami, kiranya sucikan dan kuduskan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan dalam pengelolaan oleh gereja Tuhan. Biarlah berguna bagi kerajaan Tuhan di rumah tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dalam menyerahkan persembahan dengan tulus ini Tuhan, berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita dengan pujian dan penuh syukur kita. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Jadi korban persembahan
Mari kita siapkan hati kita dan seluruh pikiran kita untuk dapat menerima firman Tuhan, agar kita bisa menerima dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kecakapan kami Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan mengerti kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk kami Tuhan, dan Engkau yang menebus kami. Haleluya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu.
Bapak di surga, kami mengucap syukur jika pada saat pagi hari kami bisa dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman. Urapan Bapa yang Maha Tinggi mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Bekerjalah Tuhan pada saat pagi hari ini, sehingga kami diubahkan, dipulihkan. Benar-benar Tuhan, kami menjadi anak-anak Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Shalom. Silakan duduk. Baik. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Anugerah Tuhan luar biasa buat kita. Semuanya sehat. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita akan sama-sama belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Ya. Kita akan sama-sama membaca 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Sudah ketemu semuanya? Oke. 1, 2, 3, ya. Kita telah mengenal dan telah akan kasih Allah kepada kita. Allah kan, dan barang siapa tetap dalam kasih, ia tetap berada di dalam, dan Allah di dalam dia. Dan yaitu kalau kita mempunyai amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengadakan perjamuan kudus itu karena Allah mengasihi kita. Amin. Kasih Allah itu sempurna. Tidak ada kasih yang sebesar dia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, apakah kita manusia ini bisa diselamatkan hanya karena berbuat baik? Saudaraku, ada orang yang lebih baik dari kita di luar sana. Ya. Ada orang yang lebih bermurah hati daripada kita di luar sana. Mereka nggak punya Yesus, tapi mereka tulus bisa memberi. Ya, harusnya mereka ini adalah orang-orang yang pertama sekali masuk dalam kerajaan surga, karena mereka adalah orang yang baik. Ya, kemudian saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kalau karena jabatan dan pekerjaan kita menerima Yesus dan diselamatkan langsung bisa masuk dalam kerajaan surga, maka para pengemis, pemulung, ya, anak-anak jalanan, orang-orang yang ditelantarkan oleh orang tuanya, yatim piatu, fakir-fakir miskin yang dipelihara oleh negara, orang-orang ini tidak akan pernah bisa masuk kerajaan surga karena mereka tidak punya jabatan, tidak jadi RT di kampungnya, tidak jadi RW di kampungnya, apalagi lurah ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kalau hanya karena jabatan dan pekerjaan, orang guru kok ingin untuk melebu itu ya guru, ya. Nah, kalau nggak jadi guru nggak masuk surga piye? Hanya berapa orang yang bisa masuk surga? Bukan karena itu manusia diselamatkan. Kemudian saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apakah manusia diselamatkan karena pendidikannya? Nenek saya itu nggak sekolah, wong buta huruf kok. Tapi dulu kan ada wajib belajar, bukan sekolah untuk 9 tahun wajib belajar dari pemerintah, enggak. Di SD sore-sore itu nenek-nenek semua pergi ke SD Impres katanya dulu ya. Lalu belajar. Ini apa? Hafal mereka saudaraku. Ini Budi, ini Bapak Budi. Lalu tulisannya disuruh baca, enggak tahu. Mereka hanya tahu ini Budi, ini Bapak Budi. Di Kakak Budi ke orang di ngomong toh. Ya Wati, Kakak Budi kan Wati toh. Ora kudune Kakak Budi. Nah, malah ngeluh dia
Karena nggak baca, yang dia ingat apa yang diajar sampai guru netok. Ya. Tapi ada yang pintar, di sekolah dia belajar, di rumah dia ulangi lagi, akhirnya bisa baca. Nenek-nenek banyak yang bisa baca dulu karena sungguh-sungguh belajar. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau karena sekolah, maka nenek moyang kita banyak yang nggak masuk surga. Ya. Kalau karena pendidikan, maka yang masuk surga adalah profesor. Amin. Karena mereka tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada yang lain. Doktor, magister, sarjana, lalu sing SD, sing tamat PAUD tok, ora isa masuk surga. Yo, banyak enggak masuk surga. Saudara enggak masuk surga. Ya. Saya mungkin bisa sedikit karena sarjana. Pak Pet mungkin bilang gini, wes ora apa-apa, sarjana, wes masuk gitu. Sing SMA, rentu gitu. Wah, saudara banyak yang enggak bisa masuk surga. Kalau itu karena pekerjaan. Ya. Apakah manusia bisa masuk surga? Karena kekayaan. Maka yang duluan masuk surga langsung Bill Gates. Karena dia yang paling kaya. Ya. Jack Ma, dia paling kaya di dunia sekarang ini. Nah, orang ini duluan masuk ke surga karena mereka paling kaya di dunia. Sing gelandangan, sing ngemis, ngamen. Lebih parahnya saudaraku, kalau kejut dulu kita kasih 1.000 dikejar. Kok sak mono? Bang Salewu no, minta 5.000. Ada pengemis pakai patokan 5.000. Pernah ketemu pengemis yang patokan 5.000, saudara? Ya. Aku yang kasih dalam nama Yesus. Kalau orang-orang hanya melihat kekayaan, lalu ada yang ngomong gini, oh tante jangan salah, pengemis rumahnya 2M. Nah itu pengemis ulung itu. Ya, makanya akhirnya sekarang banyak orang gak mau ngasih ke pengemis, karena pengemis rumahnya lebih mahal, lebih mewah dibanding orang yang bekerja banting uang, ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau hal ini yang menjadi patokan, maka kita tidak ada satupun masuk ke surga. Semuanya kita pasti banyak yang tinggal di bumi. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kita mau belajar pada firman Tuhan. Ya. Dengan apakah kita harus membalas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Ya, lihat, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Kita diselamatkan itu karena kasih Allah. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, tetapi karunia Allah. Kita diselamatkan bukan karena kemampuan kita sendiri, kebaikan kita sendiri, jabatan kita sendiri, kekayaan kita sendiri, pendidikan kita. Tetapi itu semua anugerah Allah. Pemberian cuma-cuma. Haleluya. Pemberian cuma-cuma. Wah, ibu-ibu luar biasa. Saleh, 75% Melayu. Coba. Sebentar lagi bakdo ya. Gak usah diingat yang Natal. Wah, sebentar lagi pasti tidak sal gitu. Nah, lalu kemarin itu debat Mas Emma. Apa bedanya Saleh dengan diskon? Sama-sama aja. Lain kan kalau Saleh itu kan 75%, mana ada diskon 75%? Jual murah kayak gitu kan saya. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ibu-ibu senang sekali kalau ada kata demikian. Apalagi kalau beli satu dapat dua. Berarti beli satu gratis satu. Apalagi kalau ada beli satu gratis dua. Nah, ya ini terjadi di mana? Di Matahari. Ya. Lalu rame. Beli satu gratis harganya 150. Lah sama. Beli kaos kayak ini pergi ke sana yang
51. Sama saja. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita perhatikan? Pasti dikejar. Hyundai, ya, mobil Hyundai terobos ke Amerika Serikat. Mudah loh, terobos pasar Amerika Serikat tidak mudah. Ya, Honda saja itu kalau ngerobos Amerika Serikat langsung dibuat pras gitu sama mereka dulu. Awal-awal Honda masuk ke Amerika langsung dipres, langsung dimasukkan ke ke ngepres itu loh, langsung rata dengan tanah. Tapi pinter orang Korea, ngomong gini, sama sekali. Silahkan Amerika ambil Hyundai, kami kasih gratis servis selama 10 tahun. Gratis servis selama 10 tahun. Saudara tahu, mobil lebih mahal mana? Servisnya. Karena apa? Deal harus disiapkan. Yang mahalnya apa? Belum tentu dalam tahun ada yang rusak itu mobil, tapi kita sudah sediakan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ya toh? Tenaga ahli yang khusus memperbaiki, misalnya ada bagian roda. Coba saudara pergi ke bagian dokterku Honda. Ada bagian sepeda motor itu yang untuk khusus roda, ini khusus baterainya, ini khusus pencucinya. Wah, sampai saya bingung. Macam-macam gitu ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Untuk tenaga ahli-ahli ini dibayar mahal, dibayar tiap bulan. Mikirlah orang Korea, nah, kalau membayar 5 tahun, belum tentu ada rusak 5 tahun, ya kami rugi. Akhirnya saudaraku apa yang dia buat? Ya, dia bilang gini, garansi 10 tahun, tidak rusak. Saudara tahu, pada waktu barang ini masuk Amerika, dicek, apa yang sering rusak? Wah, baru sekian kilometer sudah panas. Ditarik itu mobil langsung ditarik mobilnya, karena mereka nggak siapkan lagi servis. Tarik mobil ganti, resiko kan tinggi ya. Tarik mobil ganti baru. Lalu apa saudara kasih? Setiap ada yang rusak, tarik ganti. Namanya ikut masuk pasar Amerika, nggak main-main saudara yang kasih. Amerika sudah punya Ford, sudah punya Chevrolet, barang-barang yang mahal di sana yang tahan banting, bisa masuk ke dunia pada gurun, bisa masuk hutan, keluar hutan. Itu model mobil Amerika, ya, bukan kayak mobil daripada Jepang. Bentar lagi spare nyat gitu ya. Lalu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mereka coba terus inovasi, terus mesinnya, terus berhasillah mereka. Akhirnya mobil Hyundai bisa masuk Amerika Serikat. Kenapa? 10 tahun garansi tidak rusak. Dan 10 tahun itu mereka buktikan bahwa tidak ada kerusakan dalam mobil Hyundai selama ada di Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat mau pakai Hyundai. Ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, tidak mudah mengambil tenaga ahli yang begitu hebat, mudah. Tapi ternyata mereka bisa. Makanya kalau merek-merek Jepang di luar dibuat, tapi di Jepang pasti jualnya mahal. Ya. Saudara yang kasih, apa yang kita lihat di sini? Kalau yang namanya gratis orang senang, namanya cuma-cuma orang senang. Bagaimana dengan kita? Tuhan bilang, kasihku kuberikan kepadamu gratis, cuma-cuma. Ya. Saudaraku, kita ini orang yang berdosa. Tidak ada satupun kita yang baik. Tidak ada, semua berdosa. Wong ora diajari ngapusi kok mulai umur wes tahu ngapusi, wes tahu bohong, ya, tidak diajari, tapi sudah tahu berbohong, masih bayi, ngompol nangis, ya, haus nangis, tak pikir haus dikasih minum, tidak, tetap nangis. Rupanya mau apa? Digendong. Nah, benar tak?
bayi. Benar tuh? Wis kepikiran. Kasih minum. Diperiksa pipis. Enggak ada BAB, enggak ada pipis, kenapa nangis ya? Lari gendong. Katanya bayi. Aduh, bayi sekarang luar biasa pintarnya. Ya, saudara yang kasih, mulai dari kecil kita sudah dianugerahi dosa dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dan saudara yang kasih, tapi Yesus mau menyelamatkan kita dengan cuma-cuma, menolong kita dengan cuma-cuma. Modalnya hanya satu, percaya. Amin. Saudara, kenapa? Coba bayangkan, Abraham banyak di sana, ada Terah, ayahnya, ya, Nahor ada di sana. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, keluarga besar mereka itu orang kaya. Tapi saudara yang kasih, kenapa Abraham berbeda? Dan Abraham ini Tuhan bilang, ayo keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Hanya satu yang membuat mereka berbeda. Nahor, Terah percaya kepada Baal-Baal semuanya, menyembah kepada Baal. Abraham, kalau dalam cerita sekolah minggu kan gini, apa namanya cerita sekolah minggu itu? Saya lupa namanya. Itu loh yang video-videonya itu terkenal itu, Superbook. Lalu dia bilang gini, ini apa ya? Ini kan buatan tangan manusia. Nah, dalam kisahnya itu kan gitu. Ini kan buatan tangan manusia. Kenapa disembah? Yang buat kan manusia. Lah, saya sudah lihat tadi. Tukang tembikar yang buat. Lah, kenapa disembah? Nah, kemudian saudara yang kasih, ada lagi buat lelucon di mana surgawi. Sing ayah pergi ke kota belanja. Kalau dulu kan pasar hanya sekali sebulan, sekali seminggu toh. Ya, makanya Rebu, pasar Kemis, pasar Jumat, kan hanya seminggu sekali. Pergilah dia ke pasar. Tapi sebelum pergi ke pasar, dia sudah ngomong kayak gini, Abraham, nanti persembahkanlah ya ini. Ya. Kalau dulu kan orang pergi ke pasar itu kan pagi-pagi buta. Nah, lalu orang kasih persembahan kapan? Ya, kadang-kadang itu jam 5 pagi, kadang jam 6. Ya, kalau toko-toko Chinese itu biasanya ada persembahannya itu 7 sebelum dibuka tokonya, kan kayak gitu ya. Lalu si Abraham ini mulai menotonya. Lalu dia bilang, enggak dipegang kok, enggak diambil kok. Lalu dimakannya saudara kasih. Dimakannya ini persembahan yang disuruh ayah dan ibunya. Lalu pulanglah ayahnya dan ibunya. Ini cerita surgawi ya. Ini lelucon di mana surgawi. Abraham, kenapa enggak dibuat persembahannya? Lah, dari tadi aku persiapkan di situ enggak dimakan-makan kok, aku kelaparan ya tak makan. Nah, itu. Dan akhirnya saudara, mulai dari saat itu logikanya, itu kan cerita sekolah minggunya itu. Logika dia mulai jalan. Nah, kalau patung saya bisa disembah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kok bisa begini, kok bisa begini, kok bisa begini. Gitu. Dalam pikirannya logikanya berjalan, saudara yang kasih. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya. Aku mau tahu siapa yang menciptakan. Aku mau tahu siapa yang menciptakan gunung. Aku mau tahu siapa yang menciptakan langit. Aku mau tahu siapa yang menciptakan matahari. Karena keinginan tahu Abraham itu, akhirnya Tuhan berbicara secara pribadi kepada Abraham. Saudara yang kasih, keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan, keinginan kita untuk tetap bersama dengan Tuhan, itu akan membuat kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh daripada yang lain. Amin. Saudara akan berbeda dengan kakakmu, saudara berbeda dengan ibumu, saudara berbeda dengan adikmu. Kalau hidup saudara lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan daripada mereka, maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupmu dengan luar biasa. Haleluya. Betul. Tuhan buat perbedaan. Ayahnya, ibunya, kakaknya. Tapi Tuhan pilih Abraham.
Dia pilih. Dia pilih saudara. Dia sayang saudara. Gak bisa diingkari lah. Gak usah dibohongi. Saya ibu. Ya. Tiba-tiba bisa-bisanya. Kalau si A minta. Belum ada uang. Ya. Tapi tiba-tiba si A minta. Bentar ya, Le. Tak boleh. Bisa ada uang. Saudara, yang lucunya, pada waktu kita bisa berpikir, wah ini, baru ada untuk memikirkan memberi untuk si A. Itu Tuhan harus menyiapkan berkat untuk dia. Tapi untuk anak si B, ya, harus tunggu dulu beberapa saat, beberapa minggu, beberapa bulan, baru itu bisa keluar. Saya juga heran. Tidak bisa kita katakan, ini jadi anak kesayanganku, ini anak kesayangan nomor 2, ini kesayangan nomor 3, ini kesayangan nomor 4. Tidak bisa. Pencurahan berkat Tuhan atas dia juga berbeda. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama dia di dalam didikan yang sama dan tidak berbeda dengan yang lain. Kasih karunia Tuhan berbeda-beda. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita kejar kasih karunia. Dengan usaha kita sendiri tidak bisa di Cina. Ya. Ini adalah kaisar yang sangat hebat. Masa king. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Samson punya 35 anak. Banyak ya? Karena satu ratu selir banyak. Kan gitu itu. Mungkin ratu hanya punya anak satu. Tapi selirnya 34. Anak semua. Laki perempuan gitu ya. Kita nggak tahu berapa banyak lakinya, berapa banyak perempuannya. Gitu ya. Tapi bagi Cina itu sama dengan Batak, sama dengan Yahudi. Anak laki-laki itu anak dalam, anak perempuan anak dua. Ya. Mudah ngekorek. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Ya. Anaknya yang sulung otomatis jadi putra mahkota. Tapi anak yang sulung ini karena merasa kalau bagaimanapun aku pasti jadi kaisar, gantikan ayahku. Karena ibu satu-satunya. Yang lain itu anak selir. Tidak akan mungkin anak selir bisa jadi kaisar berikutnya. Harus anak ratu. Dan memang itu aturan. Dia korupsi. Ya, yang paling parahnya dan itu tidak boleh. Selir ayahnya ambil dia. Enggak boleh. Tradisi bangsa manapun tidak boleh selir ayah diambil anak. Absalom pernah melakukan itu pada zaman Daud, dikejar, dia kudeta, Daud pergi melarikan diri, lalu ditinggalkannya selirnya. Tahu saudara, selirnya itu diambil sama si Absalom. Hati Daud marah, tapi apa boleh buat, itu anak. Marah ini kaisar. Kasih. Ya. Lalu ini anak ditangkap. Karena melakukan hal-hal korupsi lah, kayak gitu. Dia ditangkap. Lalu dulu kan hukumannya diasingkan. Sama seperti Soekarno kalau kita pergi ke Ambon ada pengasingannya di sana, di Palembang ada pengasingannya di sana, di Parapat juga ada pengasingannya di sana. Rumahnya bagus. Akhirnya sampai sekarang dibilang gedung hitam dan langsung ada gambar Soekarno ya besar, saudara yang kasih, itu jadi museum. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Anak ini diasingkan. Setelah masa pengasingannya balik lagi. Pikirnya, kalau bagaimana? Aku yang akan jadi tetap kaisar. Tetap dia lakukan kesalahan yang sama. Hati ayahnya bagaimana?
izinkan anak naik ke atas, rusuhlah bangsa. Padahal pada masa itu adalah kejayaan bangsa dinasti Qing di Cina sampai Korea, sampai Jepang. Jepang nggak bisa mereka jajah. Sampai Korea mereka bisa jajah. Ya, Jepang itu nggak bisa dijajah siapapun dari dunia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Kesalahan kedua dia lakukan lagi, diasingkan. Ya, akhirnya pada waktu kesalahan kedua, semua penasehat-penasehatnya dan semua perdana-perdana menterinya ngomong kayak gini, ini anak tidak boleh lagi dikasih kesempatan untuk menjadi kaisar berikutnya. Kalau dia nanti jadi kaisar, maka kejayaan Cina akan hancur. Saudara yang kasih, keputusan yang telah dibuat oleh penasehat dan semua para perdana menteri akhirnya diputuskan anak ini tidak boleh jadi kaisar. Dia nggak bisa buat apa-apa. Dia bilang dari semua anaknya ada yang hebat, ini ahli perang, ini ahli ini, ahli ini, ahli ini, jago-jago semuanya. Kenapa? Didikan anak pangeran-pangeran itu kan beda. Beda nggak? Beda. Sekolahnya beda. Ahli pedang bisa, ahli panah pasti ada, ahli bela diri pasti ada, ahli strategi pasti ada. Karena mereka dididik demikian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pangeran kok. Sekolahnya beda, gurunya beda. Ya. Saudara tahu? Akhirnya ayahnya buat surat wasiat. Wasiat itu disembunyikannya dalam kerajaan yang tidak boleh dibuka setelah aku mati, baru ini bisa dibuka. Lalu anak tadi keluar dari pengasingan, selesai masa hukumannya, dia kembali. Tetap melakukan kesalahan yang sama. Kali ini saudara yang kasih, dia tidak bisa lagi mau buat apa-apa. Ini anak sudah diampuni 2 kali. Yang ketiga kali pasti akan dihukum mati. Wong anak sulungnya, anak dari ratu kesayangannya, tidak mungkin diizinkannya untuk dibunuh. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia mau menggantikan anak itu. Dia bilang begini kepada pengadilan, biarkan saya yang menggantikan putra saya. Izinkan dia tetap hidup, karena dia masih layak untuk menikmati hidup. Lalu setelah dia mati, dibuka surat wasiat. Pikir anak tadi itu dia akan menjadi kaisar. Ternyata yang jadi kaisar adalah anak keempat. Karena dia semuanya yang penuh hikmat dan bijaksana dilihat oleh ayahnya ada pada anak keempat. Keputusan itu benar-benar adil. Anak satu tidak bisa lagi berbuat apa-apa, anak lain tidak bisa berbuat apa-apa, mau berontak nggak bisa lagi. Setelah seorang kaisar berdiri di depan, seluruh abdi dan seluruh angkatan bersenjata mihak siapa itu, Pak? Kaisar.
kita akan angkat roti di tangan kanan kita dengan tinggi. Di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada dalam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Lalu kita akan angkat cawan kita. Dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Haleluya. Haleluya Yesus, kita mengucap syukur pada Tuhan. Bukan barang fana Tuhan. Kau membayar dosaku bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu yang mahal. Kau rela memberikannya untuk kami orang yang berdosa. Haleluya Yesus. Haleluya darah-Mu selamatkan hidupku. Dosaku yang begitu banyak Tuhan telah tebus. Semua yang kulakukan ternyata sia-sia. Tidak ada artinya tanpa Engkau Tuhan. Kau telah melupakan kesalahanku. Kau telah menebus dosaku. Kau rela memberikan nyawa-Mu untuk kami Tuhan. Dan biarlah ketika kami minum darah dan makan roti ini, berikan kami hidup yang baru. Kami meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami
dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya yang saat ini sakit Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini masih dalam pemulihan, Tuhan berikan pemulihan dengan totalitas dalam nama Yesus. Yang putus asa Tuhan, putus harapan karena sesuatu hal, Tuhan berikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Yang mereka dalam pergumulan Tuhan, Engkau juga akan menjawab setiap pergumulan mereka dalam nama Yesus. Engkau berkuasa, darah-Mu sanggup mengubah segala sesuatu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati hari ini. Amin Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Bahkan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita, jikalau Tuhan telah memberikan kasih yang sempurna, biarlah kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan ini. Kita benar-benar mempercayakan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam diri kita, kehidupan kita, kita percaya Tuhan di depan kita. Berjalan bersama Yesus itu luar biasa. Kita akan menikmati dan kita akan bisa mensyukuri. Terima kasih Bu Pendeta yang telah memberkati kami. Kiranya firman yang boleh senantiasa diberikannya semakin menguatkan kita semuanya. Haleluya. Terima kasih para pelayan yang telah melayani di hari ini. Tuhan boleh memberkati dan Tuhan akan memakai hari demi hari yang luar biasa. Demikian juga seluruh jemaat yang telah ada bersama-sama di pagi hari ini. Saya percaya semua oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan semakin akan diberikan kepada setiap kita. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan di dalam sepekan minggu ini, Bapak Ibu, di dalam minggu tanggal 7 Februari, kita sudah menginjak di tahun 2021 bulan yang kedua. Ya, bulan yang kedua. Yang pertama adalah Senin jam 20.30 ataupun pukul 20.30 ataupun setengah 9. Di sini ada doa Daniel. Bapak Ibu, kami harapkan dengan sangat mari bersama-sama boleh doa di dalamnya. Di sana ada firman, di sana ada doa syafaat. Mari kita bergabung di dalamnya. Tidak hanya untuk pelayan, tetapi semua kita yang merindukan kasih Allah, berkat-berkat Allah yang senantiasa direncanakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, hari Rabu jam 6 sore ada rapat pengurus gereja dengan gembala. Jam 6 sore, hari Rabu yang akan datang diharapkan semua pengurus gereja dengan gembala ada rapat. Kiranya tidak ada yang izin gitu ya, karena ini program setahun ataupun membicarakan dalam program tahunan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, hari Kamis KKA itu masih dengan secara online. Jadi kami harapkan dengan sangat untuk seluruh anggota KKA dan ketua KKA bersatu di dalamnya sehingga kita boleh menikmati firman Tuhan bersama, kita boleh berdoa syafaat bersama,
bahkan kita boleh bertemu muka meskipun secara online. Ya, biarlah ini juga diindahkan. Karena saya percaya dengan sering kita bersatu, dan sering kita bertemu dengan Tuhan, demikian sering kita berdoa, Tuhan akan nyatakan mujizatnya di setiap kehidupan kita. Itu semakin menguatkan iman kita. Yang terakhir Bapak Ibu, hari Jumat jam 6 sore ada doa pelayan secara online. Seluruh pelayan gereja yang melayani, tidak hanya yang melayani di hari Minggu. Ya, kami harapkan untuk ada bersama-sama dalam doa pelayan. Tidak mengurangi kok, Tuhan selalu hadir meskipun secara online. Ya, seluruh pelayan, pengurus gereja boleh ada bersama-sama di dalam doa hari Jumat. Terkhusus kepada saudara-saudara yang hari Minggu, bersatulah di sana. Tuhan akan mengurapi secara khusus kepada mereka semuanya. Karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang akan mengurapi. Sehingga Tuhan yang akan memakai dengan luar biasa. Kiranya pengumuman sepekan di minggu ini kiranya kita indahkan. Dan Tuhan ingatkan kepada kita. Karena saya percaya tatkala kita mau, Tuhan akan ingatkan. Ya, bahkan ya, Ibu Gembala pun kalau di dalam doa-doa selalu mengingatkan di link sana. Buka link sini gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Kami kembalikan kepada Ibu Gembala. Kita akan memberikan persembahan. Bapak di surga, kami mengucap syukur yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan ucapan syukur kami, perpuluhan kami, dan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami kembalikan dengan syukur kepada Tuhan. Mari Kau berkati kami dalam memberi pada saat pagi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, begitu besar kasih Allah bagi kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Kita bangkit berdiri semuanya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang berani bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
berulang tahun di bulan Februari. Ada Dita yang berulang tahun, ada Febiola yang berulang tahun, Tuhan. Ada Pak Komar yang berulang tahun, Ibu Kristiwati juga yang berulang tahun, ada Ola Juan yang berulang tahun di bulan Februari ini. Bapak, ada Isa juga. Mari yang akan memberkati mereka yang berulang tahun di bulan Februari ini dengan berkat hikmat dan pengetahuan dan berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani Tuhan. Engkau tambahkan terus bagi mereka. Terima kasih Bapak di sorga. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang sakit, biarlah Engkau yang akan pulihkan dan sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Ibu Atik dipulihkan dari sakitnya. Demikian juga Tuhan, Ibu Heli bisa berjalan kembali. Demikian juga Tuhan, Ibu Sugi bisa bekerja seperti sedia kala. Saya mau Tuhan, Engkau yang akan memulihkan kesehatan baik Pak Santoso, Bu Sri Parijo, Ibu Sadio, baik Pak Bejo, Mimi, Tuhan semuanya, Pak Parmin, Ibu Unang, Engkau jamah dan sembuhkan semuanya. Dalam nama Yesus, kasamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai sama. Dengan bilur-bilurmu, semua sakit disembuhkan. Terima kasih. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua yang hadir pada hari ini, yang memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam setiap apa yang dikerjakan Tuhan kami berhasil dan beruntung. Amin. Terima kasih. Haleluya. Marilah hadapkanlah wajahmu kepada kami dan sinarilah kami dengan wajah kemuliaan. Saudara-saudaraku yang kasih, mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput orang-orang.